Untuk memperbaiki kondisi fiskal dan menghindari akumulasi utang di masa depan, pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu melakukan evaluasi dan perbaikan sistematis dalam menyambut perubahan APBD 2025, perencanaan dan penyusunan APBD 2026, serta menjaga kesinambungan fiskal daerah ke depan. Bersama video ini juga, kami bermaksud memberi saran kepada Panja DPRD Provinsi Maluku Utara yang lagi bekerja saat ini. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang teknokratis dan realistis yang kami sarankan. 1. Langkah evaluasi untuk menjemput perubahan APBD tahun 2025. Pertama, audit kewajiban daerah atau utang total gitu. Panja agar melakukan verifikasi dan klasifikasi utang secara rinci untuk pihak ketiga, dana bagi hasil, BLUD, hibah atau bantuan keuangan maupun lainnya. Tetapkan pembayaran dengan memprioritaskan utang yang menghambat layanan publik harus lebih dahulu. Kedua, penyesuaian target pendapatan realistis. Buat review kembali proyeksi PAD, hindari overestimate. Gunakan tren 3 tahun terakhir dan lakukan perhitungan dengan cermat. Proyeksi penyaluran transfer pusat, baik dana alokasi umum, dana bagi hasil, sumber daya alam, maupun dana alokasi khusus. Ketiga, rasionalisasi belanja baru. Lakukan penundaan atau kurangi belanja kegiatan baru non-esensial dan fokus pada pembayaran utang, pemenuhan SPM, dan belanja produktif. Keempat, reprogramming kegiatan organisasi perangkat daerah. Lakukan revisi kegiatan OPD agar mendukung pemulihan fiskal daerah dengan menggunakan prinsip zero-based budgeting untuk kegiatan baru. 2. Dalam rangka persiapan penyusunan APBD tahun 2026. Pertama, prioritaskan keseimbangan anggaran. Targetkan defisit neto nol atau minimal. Hindari skema multi-years baru jika ruang fiskal belum sehat. Kedua, integrasikan data keuangan dan aset. Mengharuskan penggunaan aplikasi SIPD dengan akuntabilitas penuh, penginputan utang, kegiatan berjalan, dan progres fisik serta validasi ulang data aset dan kewajiban daerah sebagai dasar neraca daerah. Ketiga, perkuat manajemen kas dan likuiditas. Bentuk tim manajemen kas daerah lintas OPD, baik dari BPKAD, Bapeda, Inspektorat, dan jangan lupa juga perkuat SDM para bendahara OPD yang paham komputer dan teknologi digital, agar mereka dapat membuat proyeksi arus kas bulanan dan pastikan early warning system terhadap defisit. Keempat, tutup celah pengeluaran tanpa dasar. Perkuat pengawasan internal agar tidak ada pelaksanaan kegiatan sebelum DPA atau SP2D dan gunakan sistem pengendalian internal berbasis risiko. Ketiga, perbaikan penyusunan APBD ke depan. Pertama, kebijakan utang free planning. Terapkan prinsip belanja tahun ini hanya untuk kegiatan yang dapat dibayar tahun ini dan minimalisir utang kegiatan lintas tahun kecuali untuk proyek strategis. Kedua, kembangkan instrumen pendapatan baru, intensifikasi dan ekstensifikasi PAD berbasis digital, serta mendorong sinergi dengan pusat untuk peningkatan DBH SDA dan pengawasan pajak maupun retribusi. Ketiga, libatkan DPRD dan publik dalam reform APBD. Sampaikan secara terbuka kondisi keuangan daerah lewat portal daerah agar pengambilan keputusan lebih bijak. Minta dukungan DPRD untuk moratorium belanja non-prioritas dan penguatan pengawasan. Keempat, tingkatkan kapasitas SDM perencanaan dan keuangan. Latih para bendahara agar mahir dalam performance-based budgeting dan fiscal risk analysis dan berupaya menggunakan AI, artificial intelligence, atau sistem pendukung lainnya guna mendukung keputusan berbasis data untuk menyusun KUA PPAS ke depan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kondisi utang pemerintah daerah dan skema pembayaran yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Dan kami juga mencoba
untuk memberikan masukan atau saran kepada pemerintah daerah terkait dengan kesiapan menyambut atau mengantisipasi jadwal pembahasan APBD perubahan yang tinggal beberapa bulan lagi, dan kesiapan untuk perencanaan dan pensiunan APBD pada tahun 2026 supaya ke depan tidak terjadi lagi beban fiskal bagi pemerintah daerah seperti yang terjadi saat ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.